Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di channel English 911. Masih dalam materi bahasa Inggris tapi topiknya berbeda, yaitu topik passive voice. Dan sebelumnya Ibu ingatkan pada kalian jangan lupa di like ya video Ibu dan di subscribe agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video Ibu yang bermanfaat tentunya. Baik, kita lanjut pada materi ini, materi yang kedua, yaitu materi passive voice. Namun kalian selalu ingat ya, channel Ibu namanya English 911. Oke, passive voice, bahasa Indonesia namanya kalimat pasif. Nah, silakan perhatikan ucapan berikut. Why don't you try this sushi? No, thanks. I'm full. Ramen has been eaten just now. Nah, ini adalah contoh dari passive sentence. Oke. Nah, bagaimana dengan konsep? Konsep untuk passive sentence ini adalah menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Nah, passive voice adalah suatu grammatical construction di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau ditindaklanjuti dari agen lain atau namanya doer of action, baik disebutkan atau tidak. Nah, contoh kalimat pasif. Paket itu sering dikirimkan oleh kurir. Nah, kata dikirimkan merupakan kata pasif. Nah, ini adalah contoh dari simple present. Tiket pesawatnya sudah dibatalkan oleh ayah. Nah, kata dibatalkan itu merupakan pasif. Nah, tensesnya itu simple past. Permainan terbaru baru saja diunduh sejak 2 menit yang lalu. Nah, ada kata diunduh. Ini adalah present perfect. Batam akan di lockdown jika banyak yang tertular virus corona. Nah, kata di lockdown ini adalah pasifnya. Ciri khas dari kalimat pasif, di lockdown. Nah, kalimat ini contoh dari tenses future, simple future. Kemudian tugas siswa sedang diperiksa oleh guru-guru di rumah. Diperiksa, ini adalah pasif. Kalau aktifnya memeriksa, pasifnya diperiksa. Nah, ini adalah penggunaan present continuous. Hand sanitizer dapat diganti dengan sabun cuci tangan. Diganti ini adalah pasif, dan ini merupakan penggunaan modal atau can. Modalnya can gitu ya, karena modal itu banyak. Baik, selanjutnya kita kupas satu persatu berdasarkan tenses. Masing-masing tenses ini pasifnya seperti apa sih transformasinya dari aktif ke pasif? Aktif, kurir sering mengirim paket itu. Nah, kata aktif itu dapat terlihat dari kata mengirim. Kalau di bahasa Inggris kan, the courier often delivers the package. Pasifnya, paket itu sering dikirim oleh kurir. Nah, paket jadi depan, jadi sebagai subjek. Nah, transformasinya menjadi the package is often delivered by the courier. Nah, lihat, package tadi di belakang sebagai objek, sekarang dia sebagai subjek. Kemudian kurir berubah posisi. Nah, kemudian ada kata mengirim, aktif, pasifnya dikirim. Dalam bahasa Inggris delivers menjadi is delivered. Kenapa is? Karena simple present tadi kita menggunakan simple present, maka to be yang dipakai itu adalah is. Nah, ini rumus dasarnya. To be is mr karena dia simple present dan diikuti oleh verb 3 atau past participle. Nah, untuk deliver komposisinya verb 1-nya deliver, verb 2 delivered, dan verb 3 delivered juga. Oke. Lihat ketika verb 1 yang tadi deliver itu posisinya di sini. Nah, di dalam kamus kalian bisa melihat sendiri daftar irregular verb atau regular verb. Mana yang merupakan participle atau verb 3 dari sebuah kata kerja. Hanya kata kerja yang mempunyai regular dan irregular itu untuk penggunaan pasif, kalimat pasif. Oke, selanjutnya kita coba simple past.
Contohnya, ayah sudah membatalkan tiket pesawat. Nah, ciri khas dari kalimat aktif itu ada di kata membatalkan. Di bahasa Inggris kan menjadi Dad canceled the flight ticket. Pasifnya, tiket pesawatnya sudah dibatalkan. Nah, dibatalkan. Di sini Bu tulis ada kurung oleh ayah. Itu boleh ditulis atau dipakai, boleh tidak. Jadi seperti ini, tiket pesawatnya sudah dibatalkan. Bisa seperti itu. Nah, kalimatnya menjadi the flight ticket was cancelled by Dad. Nah, ini formulanya flight ticket dari awalnya di belakang kemudian di depan, bertukar dengan Dad. Membatalkan aktif menjadi di pasif, dibatalkan untuk pasif. Cancelled menjadi was cancelled. Nah, rumus dasar passive voice ini to be-nya yaitu to be, was, were, berbeda ya. Tadi simple present is, am, are. Kalau sekarang simple past menggunakan to be, was, were, dan tetap diikuti oleh verb 3. Nah, deliver verb 1, sebenarnya cancel ya. Cancel, cancelled, cancelled. Nah, ada kesalahan ketik. Kemudian present perfect. Kalau untuk present perfect, kalau contoh kalimat aktifnya begini, sejak 2 menit yang lalu saya baru saja mengunduh permainan baru. Nah, since 2 minutes ago, I have already downloaded a new game. Dipasifkan menjadi permainan baru saja diunduh sejak 2 menit yang lalu. Maka dia akan menjadi a new game has already been downloaded by me. Boleh ditulis, boleh dipakai, boleh juga tidak. Since 2 minutes ago. Nah, ini jadinya, jadi kalian amati ya bagaimana perubahannya dari aktif ke pasif. Oke. Nah, mengunduh menjadi diunduh, have downloaded menjadi has been downloaded. Di sini kenapa has? Karena a new game ini masuk pada kategori it. Nah, rumus passive voice-nya adalah have atau has plus been plus verb 3. Ini masih delivered ya, sorry ya karena terburu-buru membuat videonya. Harusnya download, downloaded, dan downloaded. Oke, selanjutnya simple future. Simple future pasifnya kita langsung ke pasif saja karena di sini ya seperti yang dibilang tadi, pasif itu ada yang ada pelakunya, ada juga tidak disebutkan. Batam akan di lockdown jika banyak yang tertular virus corona. Nah, kata di lockdown ini merupakan pasif. Batam will be locked down. Nah, yang di verb 3 kan locked-nya ya, bukan down-nya ya. If there are many people infected by coronavirus. Nah, lockdown bisa untuk simple future ada 2 cara. Pertama menggunakan is going to be locked down atau will be locked down. Jadi boleh kalian mau pakai yang mana. Cuman perbedaannya kalau ada yang bertanya, kapan kita pakai is going to be going to, kapan kita pakai will be. Be going to itu sesuatu yang sudah direncanakan matang-matang sejak berapa hari yang lalu. Kalau will be itu sebuah rencana yang mendadak dan tidak awalnya sih tidak ada terencana gitu. Niatnya itu pada waktu itu kita berpikir melakukan sesuatu pada saat itu saja, itu menggunakan will. Kalau I'm going to, be going to itu sudah direncanakan. Nah, contoh lagi ada infected, di sini juga pasif, infected ya. Oke, di sini ada locked, infected. Jadi verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa, nampak di sini ya. Nah, rumusnya adalah will be plus verb 3. Jadi untuk will ini tidak langsung pakai verb 3 ya, tapi ada dulu kata be sebagai pengantarnya. Kemudian to be going to be plus verb 3. Oke. Present continuous. Untuk aktifnya guru-guru di rumah sedang memeriksa tugas siswa. Maka dalam bahasa Inggris menjadi the teachers are checking the student assignment. Dalam pasif, tugas siswa sedang diperiksa oleh guru-guru di rumah. Ibu tidak menambahkan di rumahnya di kalimat ini ya karena tidak muat. Maka the students assignment are being checked by teachers. At home-nya invisible saja. Nah, di sini transformasinya seperti kalimat-kalimat sebelumnya, memeriksa menjadi diperiksa. Are checking menjadi are being checked. Nah, ingat untuk continuous ada penambahan yaitu ada kata being. Continuous ing-nya bertambah untuk pasifnya menjadi being.
Rumus dasar passive voice-nya adalah to be is MR karena dia present tadi, plus being karena dia continuous. Setelah itu baru verb 3. Nah, check. Oke. Begitu present continuous. Dan terakhir kita menggunakan modal. Modal itu contohnya ada must, should, can, could, may, will, might. Ini yang standar, yang common use modal ya, yang kalian sering temukan dan mungkin kalian sering gunakan. Kita yang standar-standar aja, yang sering digunakan oleh anak-anak SMK atau SMA. Nah, pasif, hand sanitizer dapat diganti dengan cairan cuci tangan. Maka menjadi hand sanitizer can be replaced by hand wash liquid. Nah, lihat, replace itu menjadi can be replaced. Nah, kalau kalian mau ganti menggunakan kata must, jadi tinggal ganti aja can dengan must. Mau pakai should, ganti aja can dengan should. Mau pakai could, ganti aja can dengan could. Begitu juga dengan may, will, and might. Caranya sama, must be replaced, should be replaced, can be replaced, could be replaced, may be replaced, will be replaced, and might be replaced. Nah, rumusnya adalah kata can, pemaparan dari Ibu. Semoga terbantu untuk kalian memahami bagaimana passive voice. Tentunya supaya lebih paham lagi kalian harus mengerjakan latihan-latihan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya dengan video-video yang sangat bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.